Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunikasi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu 7 pekerjaan atau bisnis yang akan booming di era new normal. Setelah yang satu ini. Sebelum video ini dimulai teman-teman, sahabat ya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan hari ini nggak bisa dipungkiri teman-teman, kita hidup di era new normal, ya normal yang baru. Jadi kita nggak bisa berharap untuk kembali ke normal yang lama atau kembali ke kehidupan kita yang lama, seperti bulan Januari kemarin gitu ya, yang seperti normalnya gitu ya, seperti pada mulanya. Dan kita harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada, beradaptasi dengan new normal yang sekarang harus kita jalankan. Ya, kita lihat kalau di kafe seperti ini, kita lihat di belakang kursi kita ya, itu orang harus nggak boleh bareng-bareng, nggak boleh keramaian, nggak boleh berkumpul bersama-sama, harus ada jeda satu kursi gitu ya. Sama kalau kita di pesawat juga sekarang peraturannya adalah kita nggak boleh duduk bersampingan dengan teman sebangku kita, ya. Harus ada jeda satu kursi. Nah, inilah normal yang baru dan sekarang nggak ada keramaian teman-teman. Zaman dulu kita harus kalau kumpul sama teman-teman rame-rame itu suatu hal yang normal gitu ya. Kalau di zaman sekarang di era new normal ini malah orang nggak pingin kumpul-kumpul ya. Orang nggak pingin rame-rame, orang pinginnya di sendiri-sendiri gitu ya, nggak ada keramaian lagi. Dan pastinya kita juga pakai masker ya, bawa hand sanitizer kemana-mana, itu sudah satu hal yang normal. Kalau kita nggak pakai masker sekarang malah dianggap aneh gitu ya, orang kalau nggak pakai masker, wah ini orang aneh. Kalau zaman dulu kebalik ya, inilah new normal yang kita harus hadapi dan kita harus beradaptasi dan harus ikut dengan perkembangan yang ada seperti ini. Dan inilah 7 pekerjaan atau bisnis yang akan booming di era new normal ini. Yang pertama yaitu home entertainment, hiburan di rumah. Kalau orang di new normal ini pasti lebih banyak di rumah kegiatannya. Ya mereka nonton film, ya kan, nonton film Korea lah, atau mungkin nonton Netflix, atau hiburan lain misalnya contohnya bermain PlayStation dan lain-lain. Inilah yang akan booming di era new normal, yaitu kegiatannya dilakukan di rumah. Jadi bagi Anda yang memiliki bisnis di bidang entertainment, hiburan, pastikan hiburan Anda sekarang bisa dilakukan di rumah. Ya pastikan pekerjaan atau bisnis Anda tentang entertainment tadi, tentang hiburan tadi bisa beradaptasi dengan era new normal, yaitu bisa kembali ke rumah gitu ya. Jadi nggak perlu dilakukan di luar rumah, nggak perlu dilakukan di di tempat lain, tapi bisa dilakukan sesederhana mungkin ya, sesederhana mungkin di rumah mereka masing-masing. Contohnya Netflix gitu ya teman-teman ya, ini pasti pendapatannya pasti meningkat karena orang-orang di rumah pasti bosen kan, nonton di rumah apa, nganggur, bingung, akhirnya nonton Netflix. Ya itulah new normal yang baru. Jadi bisnis yang seperti inilah yang akan berkembang sampai setahun ke 2 tahun ke depan. Yang kedua yaitu online schooling, ya, sekolah online. Gak bisa dipungkiri kalau dari Sabtu sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia semua meliburkan sekolahnya gitu ya. Para murid lagi seneng banget karena nggak ada sekolah lagi, liburnya nggak tahu sampai kapan. Dan ini menyebabkan banyak guru-guru akhirnya harus berpindah alih menuju ke tempat online gitu ya, menuju platform online. Contohnya menggunakan Zoom, pakai YouTube, pakai sosial media dan lain-lain. Ya ini perubahan yang sangat signifikan. Ya, dimana zaman dulu kalau orang harus sekolah itu harus offline, harus ketemu tatap muka, harus di bangku sekolah, ya kan. Sekarang bahkan kemarin wisuda aja online. Wow, ini satu hal yang mengubah dunia benar-benar. Makanya sekarang kalau online schooling, ya orang yang melakukan pelatihan atau guru online ini sangat diminati, ya sangat booming di era pandemi COVID-19 atau di new normal. Yang ketiga yaitu e-commerce. Ya pasti udah tau lah semua, Tokopedia, Lazada ya kan, Bukalapak. Sebelum ada era COVID-19 atau new normal ini, semua udah pakai itu juga, platform itu, tapi belum berdampak atau sebesar sekarang. Ya zaman sekarang kita mau beli apa-apa, kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa ke supermarket, ya kita nggak bisa, mungkin mau beli sepeda nih contohnya,
Ini kan lagi marak-maraknya juga orang-orang naik sepeda dan lain-lain. Kita nggak bisa ke tempat toko sepeda gampang. Sekarang bisa cari e-commerce, tinggal cari aja mau sepeda apa yang Anda cari, selesai. Tinggal di di dropship atau bisa dikirim ke rumah Anda masing-masing. Ini udah menjadi perubahan perilaku dari masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Ya. Dan sebetulnya ini bisa berlangsung bisa setahun sampai 2 tahun ke depan, dan kita harus siap beradaptasi dengan perkembangan seperti ini. Dan bagi Anda pemilik website, mungkin Anda bisa ubah website Anda menjadi website e-commerce yang bisa menjual sesuatu secara soft selling, secara branding, dan pastikan Anda memiliki branding yang kuat. Akhirnya Anda bisa laku, ya, barang Anda bisa laku, bisa sukses di era new normal seperti ini. Yang keempat yaitu wellness dan medical equipment, kesehatan dan peralatan medis gitu. Contohnya kalau di sini kita jualan produk kesehatan, vitamin C, ya kan, jual suplemen, itu pasti laku keras di era seperti sekarang. Karena orang pasti butuh kesehatan. Yang paling berharga di zaman sekarang di era new normal ini adalah kesehatan. Makanya kalau Anda bergerak di bidang suplemen atau di bidang kesehatan, pastikan Anda memiliki strategi marketing yang tepat. Ya, strategi marketing yang soft selling, yang mengutamakan branding, ya. Karena di era new normal ini orang memang nggak suka dijualin, otomatis ya. Mereka sebenarnya mencari sendiri, mereka mencari informasi sebanyak-banyaknya di Google. Jadi kita nggak bisa paksakan mereka untuk membeli produk kita. Mereka sendiri yang memilih produk mana yang benar-benar bagus dan sesuai dengan selera mereka. Nah, kita harus kreatif sebagai pengusaha untuk bisa menggunakan momen ini untuk bisa menciptakan branding dan menciptakan inovasi-inovasi yang baru untuk bisnis kita. Yang kelima, webinar atau online training. Ya pasti Anda tahu lah, dulu kalau kita ikut seminar kan pasti datang ke tempat, ke mall atau bukan ke mall ya, itu hotel, lalu di suatu tempat pertemuan. Di zaman sekarang, di era new normal, kita hanya bertatap muka melalui platform tertentu gitu ya, menggunakan sosial media atau menggunakan Instagram lah, menggunakan webinar, platform YouTube dan lain-lain. Jadi ini perubahan yang sangat signifikan teman-teman dibanding era normal waktu dulu gitu ya. Orang dulu waktu mau seminar online mungkin merasa aneh gitu ya, nggak bertatap muka secara langsung, nggak ketemu langsung sama orangnya, nggak ketemu langsung sama trainernya. Tapi di era sama sekarang udah biasa tuh ketemu trainer cuma lewat online, ya kan, ketemu orang lewat Instagram, ketemu orang lewat video call, ketemu orang lewat apapun platform yang bisa memungkinkan kita untuk ketemu secara online. Ya inilah perkembangan yang ada. Jadi Anda bergerak di bidang training, usahakan juga Anda bisa lakukan secara online dan bisa lakukan inovasi-inovasi baru yang mendukung perkembangan bisnis Anda. Yang keenam yaitu online transportation, ya, transportasi online. Pasti Anda tahu lah, ya, kalau kita mau pesan makanan sekarang pakai apa sih? Ya pakai online transportasi gitu ya, atau ojek online. Datang ke rumah Anda, selesai diantar, selesai, nggak perlu ribet-ribet lagi. Jadi kalau Anda memiliki platform di bidang online transportation, ini akan sangat booming di era new normal ini. Nomor 7, yang terakhir, yaitu direct selling. Ini penjualan langsung teman-teman. Mungkin zaman dulu belum terlalu booming gitu ya, penjualan secara langsung dari orang ke orang. Ya karena tadi sudah ada online transportation yang memudahkan kita untuk menjual secara online, ya, nggak perlu ketemu orangnya. Jadi direct selling ini sangat gampang banget sekarang. Contohnya paling gampang dropshipping gitu lah, dropshipper. Sebagai seorang dropshipper itu sekarang sangat dimudahkan sekali dengan adanya online transportation tadi. Jadi bisnis ini saling mendukung teman-teman. Jadi kalau bisa kolaborasikan antara yang satu dengan yang lain, bisnis ini akan menjadi suatu bisnis yang besar yang akan sangat berkembang di era new normal ini. Jadi tidak ada solusi lain selain kita menghadapi dan mau bersama-sama, ya, hidup bersama-sama gitu ya, mungkin dengan COVID-19, karena kita nggak bisa berharap COVID-19 ini langsung berakhir atau selesai begitu aja. Ya, satu cara yang kita bisa bertahan atau mempertahankan diri, ya, dengan mungkin kita menggunakan suplemen, dengan menjaga daya tahan tubuh kita, dan kita bisa hidup berdampingan dengan mereka, ya kan. Dan dengan eranya normal ini, pastinya banyak perubahan hidup atau perubahan sikap perilaku dari masyarakat luas, sehingga Anda harus mengubah atau beradaptasi dengan bisnis yang zaman sekarang, ya, bisnis yang mungkin sekarang booming ini.
Jadi mulailah mengubah cara Anda, mengubah bisnis Anda mungkin. Yang dulunya mungkin bisnisnya cuma restoran secara offline, Anda bisa restoran secara online. Atau bahkan mungkin Anda menambahkan bidang bisnis yang lain, bukan cuma bisnis yang Anda geluti sekarang. Dan bisnis yang terpuruk mungkin ya teman-teman, sahabat Yes, Anda jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap berjuang. Anda harus survive, ya Anda harus ubah mungkin bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Jangan cuma melulu fokus sama bisnis yang Anda miliki sekarang, ya karena di era new normal ini Anda nggak bisa idealis, ya nggak bisa merasa wah saya harus fokus sama satu ini aja, karena di era new normal ini Anda harus bisa beradaptasi, ya sebisa mungkin dan bisa menyesuaikan diri, di mana era new normal ini membutuhkan orang cepat itu ya, perubahannya sangat cepat. Dia harus menangkap peluang dengan cepat teman-teman, menangkap peluang dengan jeli, ya. Dan saya doakan teman-teman tetap semangat ya, jaga kesehatan Anda, selalu bisa optimis ya, jangan lupa bahagia teman-teman, dan selalu salam hebat luar biasa.